Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini di bawah guyuran hujan gerimis, alhamdulillah kita masih bisa kuat bangun pagi meninggalkan selimut yang hangat dan meluncur menuju Masjid Wesel ini ya. Saya bayangkan yang pertama datang itu Pak Juhana yang paling jauh ya, dari ujung Hyderabad sana sampai ke sini. Alhamdulillah mobilnya halal Pak, karena mobilnya memang halal ya, jadi memang ada yang paling jauh ya. Oh iya ini Bangga yang paling jauh juga ya, lebih jauh lagi. Oh yang dari ujung Epping sana ya. Oh, okay. Mudah-mudahan termasuk salah satu dalam hadis Rasulullah SAW, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman. Jadi barang siapa yang berjalan dengan tujuan yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, nanti kata Rasulullah SAW, sahalallahu bihi lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Karena memang jalan menuju surga itu agak susah tempuhnya. Sementara kalau jalan menuju neraka itu agak mudah-mudah. Kata Bang Nel, sekali belok ke Crown aja itu udah mudah gitu kan ya. Di mana? Alhamdulillah pada pagi ini kita seperti biasa kajian Ahad pagi. Dan hari ini main menunya Ustaz Yahya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan beliau sehat dan bisa ada di sini. Tapi saya juga sudah sebagai broker, saya sudah menyiapkan. Ya saya kan dapat aman dari Bang Zul Pak Ade sebagai broker minggu pagi ya. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita Ustaz Fahmi insyaallah sudah siap. Beliau ini orang baru tapi lama di Australia. Jadi Ustaz Fahmi ini di Melbourne mungkin ini tahun pertama. Beliau bertugas di Minaret College, tapi sudah lama sebelumnya di Perth dan sebelum juga di New Zealand sudah lama katanya. Beliau ini dari Jakarta tapi masih sama dengan Pak Awad lah keturunannya. Jadi namanya adalah Ustaz Fahmi Paris. Dari namanya beliau ini masih ada keturunan saudara dengan selebriti Hollywood yaitu Paris Hilton ya. Jadi masih pemiliknya Hotel Hilton lah. Masih ada sahamnya, masih punya di sana. Masih turunnya. Salam Al Farisi juga di sana ada. Jadi luar biasa ya. Insya Allah jadi Ustaz Fahmi akan mengisi untuk materi pertama sambil menunggu Ustaz Yahya. Kalau Ustaz Yahya masih belum datang juga, Insya Allah juga hari ini kita kedatangan Ustaz Aprianto Daud ini ya. Beliau saya tahunya lewat cerita-cerita para sahabat penghuni masjid ini ya. Jadi dulu katanya tahun 2007 ada namanya Ustaz Aprianto Daud dan sudah kembali ke Indonesia. Kemudian minggu lalu saya dengar ada beritanya beliau kembali. Jadi kalau dalam film tahu kita ada namanya judulnya Batman Return, maka sekarang juga kita ada judul film baru Ustaz namanya Ustaz Aprianto Daud Return ya. Alhamdulillah beliau sudah kembali ke Melbourne dan sudah, kalau dulu mungkin cuma 2 tahun saja ya. Karena master sekarang PhD, insya Allah lebih lama lagi Pak Ade. Jadi kata Pak Ade memang katanya Wesel tidak akan pernah kehabisan stok ustad katanya ya. Insya Allah Pak Zul sudah pergi tapi kita kedatangan. Alhamdulillah ada dapat ini dari burung hudhud Pak Iman ya. Pada zaman Nabi Sulaiman kan memberitahu Pak Yahya on the way insya Allah ya. Jadi insya Allah nanti kita akan mengenai Ustaz Fahmi, kemudian nanti kalau saya sudah ada, sudah yamin ini, kemudian nanti juga saya minta Ustaz Aprianto untuk sedikit mengenalkan dulu ya, karena kalau meskipun sudah pernah di sini, tapi kan jamaahnya mungkin sekarang berubah ini. Saya juga baru ketemu sekarang ya, jadi mungkin jamaah-jamaah yang sudah sejak dulu kayak Pak Barja sudah tahu mungkin ya, tapi yang baru-baru kayak Pak Effendi, itu Pak Adi mungkin belum tahu siapa itu Ustaz Anto Daud ya. Perlu dites dulu Pak. Perlu dites dulu kata Pak Ade gitu. Demikian perkenalan sementara, saya langsung aja memanggil Ustaz Fahmi Faris, sahabat Al Farisi untuk memberikan tausiahnya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama selalu kita sampaikan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, Allah berikan keimanan kepada kita, dan itu nikmat yang terbesar. Yang nikmat itu tak dapat dibeli. Kalau kata Raihan, tidak terdapat di tepian pantai. Dia tidak dapat diturunkan dari orang tua yang bertakwa. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, sehingga dapat hadir di Masjid Westall ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ukhuwah, sehingga Allah berikan hati-hati kita terpaut satu sama lain karena kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian tidak akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah itu. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kedua kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas langkah dakwahnya, atas usahanya, atas jerih payahnya, subhanallah, alhamdulillah, Islam akhirnya tersebar. Tidak hanya di Jazirah Arab, sampai kepada orang-orang tua kita, dan alhamdulillah sampai kepada kita. Dan semoga sarana-sarana pengajian seperti ini adalah suatu sarana untuk menguatkan keimanan kita, dan semoga dengan itu kita bisa meneruskan dakwah, langkah dakwah Rasulullah SAW kepada masyarakat kita, kepada anak turunan kita, insya Allah. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ini ngomong-ngomong, berapa lama dikasih waktu? Setengah jam, 5 Ya. Maksimal, nggak terbatas. Insya Allah topik yang saya coba bawakan tadi alhamdulillah sudah diperkenalkan oleh Ustaz Abu, jadi nggak perlu memperkenalkan diri lebih banyak, walaupun tadi ada gapnya karena sebelum di New Zealand saya juga di Sydney selama kurang lebih 3 tahun, jadi perjalanan panjang, tapi alhamdulillah nyantolnya masih di Australia. Insya Allah kita akan bahas, saya akan coba sampaikan topik yang indah untuk dibicarakan, yaitu tentang cinta. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Love-nya. Bahasa Arabnya mahabbah, cinta. Kalau kita membahas tentang cinta, topik tersebut memang topik yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Karena cinta itu ibaratnya semacam obor dalam kehidupan. Kalau seseorang itu nggak ada cinta, maka yang terjadi boring hidupnya. Kalau orang bekerja tapi nggak cinta dengan pekerjaannya, ya dia merasa monoton gitu aja. Ya. Kalau dalam hubungan keluarga tidak ada cinta, yang terjadi kering dalam hubungan keluarga itu. Dan dalam setiap aktivitas kita perlu mencintai apa yang kita lakukan, otherwise ya hambar. Maka cinta itu adalah motivator dalam kehidupan kita. Nah, poinnya adalah kecintaan kita itu bisa yang berdasarkan syar'i atau yang ada syariatnya, atau kecintaan kita itu yang tidak berdasarkan syariat. Kecintaan yang berdasarkan syariat itu kalau dia didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau laki-laki dan wanita memiliki kecintaan didasari dengan syariat, maka dia akan melalui jalur pernikahan. Dia mengikuti bagaimana prosedur yang diatur oleh
Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mencintai harta, ya dia mengikuti jalur yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan cara mencuri. Dan kecintaannya pun nanti akan tahu batasannya bagaimana, kapan kalau Allah sudah ambil. Allah bilang enggak, ini harta sudah harus diambil lagi, maka dia diinfakkan harta itu. Kita ingat bagaimana seorang sahabiat yang ketika anaknya meninggal dunia ketika suaminya sedang berangkat berjihad. Maka ketika suaminya pulang, anaknya didiamkan di kamar. Pas suaminya datang, mana anak kita? Anak kita sedang tidur, sedang istirahat. Katanya sedang istirahat, sedang tenang di kamar. Maka istri itu melayani suaminya satu malam sampai selesai. Sudah tenang, baru dia bertanya kepada suaminya, bagaimana pendapatmu kalau misalnya kita dipinjemin barang, terus diminta sama yang punya, boleh nggak kita tahan-tahan? Ya nggak boleh, harus dipulangin, kata suami. Maka sang istri pun melanjutkan, sebenarnya Allah SWT telah memberikan amanah kepada kita, anak, dan Allah telah mengambilnya. Wah, ke suaminya, waduh, nggak bilang dari kemarin. Tapi sampai marah, sampai diadukan kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW menyatakan itu berkah. Bagaimana subhanallah amanah seorang istri itu, dan subhanallah dari hubungan malam itu sampai Allah karunia anak yang banyak dan alim semua. Nanti tanyakan apa rujukannya kepada Ustadz Yahya. Bapak dan ibu sekalian, disitulah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala diungkapkan di surat Ali Imran ayat 14. Allah mengungkapkan bahwa dijadikan indah pandangan, ya. Kita lihat sebentar di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi cinta kepada harta-harta itu enggak dilarang ternyata. Karena memang Allah jadikan fitrah kita emang suka dengan hal-hal seperti itu. Allah katakan di Ali Imran ayat 14, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Jadi indah rasanya, suka dia. Apa itu? Cinta terhadap apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak. Ada yang kalau pulang tuh kalian anaknya lagi lari-lari ngejar bapaknya, pulang seneng gitu, capek-capeknya hilang gitu. Harta benda yang bertumpuk, wow subhanallah, dengan bentuk emas dan perak, kuda pilihan, ya, mungkin kalau sini mungkin kendaraan yang bagaimana gitu. Hewan ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Maka Allah lanjutkan di ayat 15, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, dari yang indah-indah tadi itu? Mau nggak dikasih yang lebih baik lagi? Bagi mereka yang bertakwa, tersedia di sisi Allah, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi subhanallah, cinta itu dikasih. Kita tuh suka dengan yang indah-indah itu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tinggal bagaimana kita mengontrolnya, bagaimana kita mengatur desire ini, nggak dilepas begitu aja. Jadi isu yang menjadi perhatian kita itu adalah Islam tidak pernah melarang kita untuk mencintai keindahan-keindahan apa yang ada di dunia ini. Tapi Islam mengatur kepada kita bagaimana kita mampu mengontrol desire kita ini. Maka kalau dulu waktu zaman saya masih SMA tuh ya, itu lagunya pernah ada lagu ya kalau apa, dan mungkin sampai sekarang juga lagunya kalau ya
Judul-judulnya kalau nggak love, love, love terus ya lagu-lagu yang muncul ya, yang ada di pasaran itu yang ngetrend. Tapi ingat dulu waktu masih di SMA itu ada lagu, aku mau belajar ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku mau ini ingat kamu, ingat kamu mulu gitu. Padahal cinta itu ya seharusnya yang pertama itu ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Ya karena sebenarnya kita semuanya dikasih fasilitas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki mata, alhamdulillah Allah yang kasih. Kita memiliki tangan, alhamdulillah Allah yang kasih. Kita memiliki bisa berpikir, alhamdulillah Allah yang kasih. Kita memiliki kaki, memiliki pekerjaan, memiliki anak, memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki suami, subhanallah. Orang apa? Maka seharusnya mencinta itu pertama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ya cinta seharusnya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kejadiannya ketika sampai hadisnya mengatakan tidak beriman itu sampai Rasul itu dicintai lebih dari keluarganya dan dari dirinya sendiri. Itu yang terjadi ketika Umar bin Khattab berdialog dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang baru kamu beriman ya Umar. Ketika Umar menyatakan ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari seluruhnya kecuali aku. Maka kata Umar, kata Rasul, belum beriman. Sampai kau mencintai aku lebih dari dirimu juga. Maka Umar mengatakan, ya aku mencintai engkau ya Rasul lebih dari diriku juga. Harus sekarang kamu beriman. Jadi cinta kita harus kita ungkapkan, harus kita usahakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ciri-ciri cinta itu diantaranya adalah apa ya? Ciri-ciri kalau orang-orang cinta itu ciri-cirinya apa ya? Mungkin Anda bisa bantu. Kan cinta itu adalah ada pada diri kita semua. Mungkin Anda bisa bantu Bapak, Ibu-ibu, cinta itu ciri-cirinya apa biasanya? Penampilan prima. Penampilan prima. Terus. Apa ya? Saya ingat terus gitu ya. Ingat terus ya kalau orang cinta tuh. Kalau orang cinta sama istrinya atau cinta sama suaminya, pikir terus. Ingat cinta sama anaknya, pikiran terus. Kalau cinta sama hartanya, keingetan terus. Waduh, nanti gimana? Ciri-ciri cinta yang lain misalnya adalah kagum, penampilan prima. Waduh, wah, kalau ketemu dia mah senang. Sengaja dipasang penampilannya yang pas. Ciri-ciri cinta yang lain adalah siap berkorban. Kalau orang udah cinta, apa katanya pasangannya atau apa katanya yang membuat cinta itu, dia akan bersedia untuk berkorban. Jadi kalau misalnya di perusahaan gitu kan, cinta dengan pekerjaannya, wow, mestinya selesai jam 5, ya jam 8 malam jadi keterusin aja, lagi asik, senang gitu dengan kerjaannya, enak. Orang bilang apa? Workaholic ya. Orang senang gitu dengan kerjaannya gitu. Juga takut dan harap. Takut nanti yang dicintainya marah. Cinta atau harap gitu, harap. Itu semua adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita lihat sedikit misalnya di surat ke-21 ayat 90 masalah tentang takut dan harap ini. Surat Al-Anbiya ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Ini kisahnya Nabi Zakaria yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka, keluarga Zakaria ini, sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, di antara ciri cinta yang lain adalah takut dan cemas. Takut kalau nggak dapat, ya? dan harap mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan bisa. Itu adalah ciri cinta.
Dan di antara ciri-ciri yang cinta yang lain adalah adanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ketaatan kepada yang dicintainya. Orang kalau cinta sama istri cinta sama suaminya, ya taat dia sama suaminya. Atau kebalikannya, kalau suami cinta sama istrinya, dia taat sama istrinya. Nanti bagaimana seharusnya ketaatan itu? Ya bagaimana kalau kita beriman kepada Allah, kita kembalikan rule-nya gimana sih kata Allah? Masalah cinta itu, siapa sih yang harus taati oleh siapa dan bagaimana seharusnya? Bapak dan ibu-ibu sekalian, dari masalah cinta ini kita lihat sedikit tentang kisah-kisah cinta. Kisah-kisah yang terjadi pada zaman sahabat. Dan juga bagaimana hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang kecintaan ini. Kita ingat bagaimana ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ada kelompok yang disebut dengan kaum Muhajirin, mereka berhijrah, dan kaum Ansor, mereka yang penduduk setempat. Sampai Allah abadikan di surat Al-Hasyr bagaimana kisah kecintaan mereka itu. Bagaimana mereka karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka cuma mencintai sesama mukmin. Sampai-sampai pernah itu waris itu diwariskan kepada saudaranya, sampai Allah turunkan ayat yang mengatakan bahwa waris itu tetap kepada turunannya. Nah, lalu kita lihat sedikit di surat Al-Hasyr, yaitu surat ke-59 ayat ke-8 sampai ke-10. Allah ungkapkan di sini di surat Al-Hasyr ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Saya bacakan artinya ya. Kejadian ada dari ayat ke-9 ya. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Jadi penduduk setempat itu mencintai orang yang datang, padahal nggak kenal. Saudara juga kagak, temenan juga sebelumnya enggak. Tetapi karena ada ikatan keimanan, mereka mencintai orang-orang Muhajirin ini. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Jadi mereka memberikan milik. Orang-orang Ansar itu ngasih miliknya kepada orang Muhajirin. Dan mereka tidak pamrih. Nggak ngarep balikin, nggak ngarep nanti kalau itu apa efeknya dan sebagainya, nggak ngarep sama sekali. Ini buat Anda. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Mereka ngasih walaupun mereka butuh. Tapi enggak, ini buat kamu, karena kamu orang-orang yang baru datang, kamu butuhkan. Kamu belum settle di sini. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nanti kita lihat kisahnya ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang Muhajirin ini menjawab. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, Ya Rabb, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi mereka juga mendoakan, Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Mereka generasi-generasi awal. Ya, dikisahkan bagaimana Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Rabi ini orang Ansor, penduduk setempat, penduduk Madinah, dan Abdurrahman bin Auf ini orang Muhajirin. Dia datang dari Mekah. Ketika Rasulullah SAW persaudarakan sepasang demi sepasang, maka Sa'ad bin Rabi mengungkapkan kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku ini termasuk orang berada di
kota ini. Maka aku punya harta banyak, aku punya kebun 2, kamu ambil 1. Bahkan sampai-sampai aku punya istri 2. Kamu lihat mana yang kamu mau, saya akan ceraikan. Sesudah habis masa iddahnya, kamu nikahi dia. Dan orang muhajirinnya juga tahu diri, gitu. Bukannya apa namanya kesempatan. Jawabannya, mudah-mudahan Allah berikan berkahan kepada harta dan keluarga. Insya Allah, jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah berikan berkah kepada harta dan keluargamu. Bukan itu yang saya butuhkan. Just tunjukkan saya di mana pasar. Dia berusaha. Jadi ya sudahlah, kasih yang basic need aja lah gitu. Untuk bisa hidup aja dah gitu. Yang itu udah mudah-mudahan Allah kasih berkah. Dan berbagai kisah-kisah seperti itu terjadi. Masalah suami istri juga pernah terjadi. Bagaimana seorang sahabat bernama Jabir. Dia ini dikenal dia itu memiliki paras yang tidak tampan dan dari ekonomi lemah. Sampai Rasulullah SAW menanyakan, kamu ini nggak mau nikah? Dia bilang, ya saya mau ya Rasul, cuma siapa yang mau sama saya? Gitu. Ya udah minder duluan gitu. Wajah begini, ekonomi juga lemah, gitu. Gimana nih? Maka Rasulullah SAW pun menikahkan dia. Dan yang Rasul pilihkan adalah seorang wanita yang cantik, bangsawan pula. Subhanallah, rezeki nomplok tuh. Ketika ada panggilan jihad, jadi berangkat berjihad. Jadi ya sudah, emang dia cinta kepada istrinya, tetapi dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai dia menemui Allah dan syahid di jalan jihad itu. Jadi manajemen cinta ini memang perlu kita latih. Cinta ini ada manajemennya, levelisasinya. Jangan kebalik gitu komposisiannya. Dan itu perlu dilatih. Dan insya Allah untuk menguatkannya, kita bisa perhatikan bagaimana hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya tentang naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah itu. Dan itu diberikan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah mereka yang mencintai karena Allah. Ya, di hadisnya riwayat Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat berfirman, di manakah orang yang mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku menaungi di hari yang tiada naungan melainkan keagunganku. Jadi kalau kita ingin insya Allah mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, marilah kita mencoba mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pasti mendapatkan cintaku orang-orang yang mencintai karena aku, saling mengunjungi karena aku, saling memberi karena aku, pasti mendapatkan cintanya Allah. Dan juga masalah tentang 3 perkara yang barang siapa memilikinya akan dapat merasakan manisnya iman. Ya, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, kita lakukan 3 perkara ini, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada selain keduanya. Cinta kepada seseorang karena Allah. Benci kepada kekafiran sebagaimana ia tidak mau dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah Bapak dan Ibu-ibu sekalian tentang cinta ini. Dan semoga pembahasan hari ini bisa memberikan nasihat buat diri saya pribadi. Bagaimana seharusnya kita mengatur cinta ini. Ketika ada panggilan untuk sholat, ketika ada panggilan untuk belajar, kita ada seseorang membutuhkan bantuan, ketika ada hal-hal yang bagaimana bisa menambah cinta, menambah dekat kita kepada Allah, maka seharusnya kita lebih bersegera. Ya. Bahkan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan di hadis
Arba'in yang ke-40 itu Allah ungkapkan subhanallah di hadis yang ke-38, hadis yang panjang, sarana-sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah perlu kita perhatikan. Gimana caranya supaya kita tuh bisa semakin cinta kepada Allah. Kalau tadi kan manajemen cinta, kita seharusnya memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai number 1, number 1-nya dalam kecintaan kita. Tapi gimana caranya? Gitu. Itu kan teoritisnya. Perlu aplikatifnya. Gimana caranya? Supaya kita bisa mengejar sehingga kita tuh bisa menjadikan Allah itu sebagai number 1 di tengah berbagai aktivitas. Ya caranya ya dengan usaha kita, dengan kita push, kita tambah. Kalau misalnya amal-amal itu kita tambah, amal-amal wajib kita tambah dengan amal-amal sunnah. Yang misalnya masih biasa sholatnya di rumah, kita push diri kita untuk bisa sholatnya di masjid. Yang misalnya baca Qurannya masih sedikit, kita tambah terus sehingga muncul kecintaan itu. Karena subhanallah, ketika cinta itu sudah muncul, dan mudah-mudahan cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan, karena Allah itu maha menyayangi hambanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka kata Allah dalam hadis qudsinya, akulah tangannya yang dipakai, akulah kakinya yang dipakai untuk berjalan, akulah mata yang dipakai untuk melihat. Barang siapa musuhiku, barang siapa memusuhinya, maka sesungguhnya dia memusuhi Allah. Barang siapa membenci, barang siapa yang berperang kepadanya, maka sesungguhnya dia berperang kepada Allah. Dan kalau dia meminta, Allah pasti berikan. Kalau dia mohon pertolongan, Allah akan kasih, pasti beri pertolongan. Maka sekarang tinggal bagaimana kita melatih diri sendiri, melatih diri kita sendiri untuk bagaimana supaya cinta ini bisa muncul. Bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih dan setiap aktivitas kita atur mana cinta yang seharusnya kita dahulukan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah bukakan hidayah kepada kita untuk mampu menerimanya. Dan kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatal iman, azzakumullah, para penuntut ilmu, orang-orang yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Pagi hari ini kita sampai di ayat ke-151, insya Allah 151, 152 dari surat Al-Baqarah, yang insya Allah kita akan mengkaji dan mengambil hikmah dari dua ayat ini. Kira-kira apa yang bisa kita petik dan kita hunjamkan di dalam hati sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana, biasanya kalau tiba-tiba ada kata sebagaimana pasti ada rentetan belakangnya, ya. Sebagaimana, loh,
kenapa ngapain memang kan kayak gitu ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami telah mengutus misalnya kepada kalian semuanya, atau di antara kalian semuanya, di dalam kalian semuanya, rasulan, seorang rasul. Sebagaimana Allah telah mengutus kepada kalian semuanya, di dalam kalian semuanya seorang rasul. Rentetannya kemarin kita sampai bahwa salah satu kemurahan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah wali utimma ni'mati. Kemarin Allah akan sempurnakan nikmat kepada kaum ini. Salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada umat ini adalah biirsalir rasul, dengan diutusnya Rasulullah SAW. Lihat cara Allah mengungkapkan nikmat diberikan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini sangat menarik. Al-Quran itu menggunakan kata manna. Laqad manna, sungguh aku anugerahkan kepada kalian. Rasul itu seperti, kalau kita renungkan, itu seperti apa? Kebahagiaan tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Gak ada melebihi kebahagiaan daripada memiliki seorang nabi, seorang pemberi petunjuk sebagaimana Rasulullah SAW. Ya, dia lebih dari sekedar muallim, seorang guru kita, ayah kita, dan segala macamnya Rasulullah SAW. Karena itu dalam tadi Pak Fahmi, saya tidak paham Pak Fahmi. Ya, meskipun sudah namanya Fahmi, tapi tidak paham ini. Nggak apa-apa. Ya, makanya dalam urusan cinta Rasulullah SAW harus nomor satu. Ya, setelah Allah SWT tentu saja. Allah dan Rasulullah harus nomor satu. Tetapi yang menarik, kecenderungan orang itu kalau hanya mencintai Allah SWT atau dia submit kepada something di luar dirinya dari bukan jenisnya, itu pun masih punya kemudahan. Orang itu kalau susah, kalau dianggap sama dengan kita, tetapi kita harus tunduk sama orang itu. Itu kan berat. Kenapa? Karena masing-masing dari kita memiliki ego. Dan ini nanti yang penting. Pernah dengar enggak misalnya ada kelompok within Islam ini, misalnya ingkarul hadis, misalnya kelompok yang enggak mau hadis karena itu kan dari Muhammad, itu udah Al-Quran, itu kan interpretasi misalnya. Karena itu bagian dari innate nature semua manusia itu, kita ini tidak mau tunduk kok sama siapapun saja sebenarnya. Siapa yang mau tunduk sama orang lain? Tidak ada yang mau sebenarnya. Jauh di belakang ini memang itu siapa dan segala macam. Kita ini masing-masing punya ego. Untuk tunduk kepada Rasulullah SAW itu butuh perjuangan yang menarik. Dan ini nanti yang menarik. Kenapa? Karena juga faktor yang membuat orang taat tunduk pada Rasulullah pertama kali adalah justru orang yang paling banyak bergaul dengan Rasulullah SAW. Padahal karakter manusia itu dia tidak mau tunduk sama orang lain, tidak mau tunduk sama orang lain. Ya. Ini yang menarik kalau mau kita renungkan nanti, bahwa salah satu yang pertama yang harus kita sadari adalah nikmat. Salah satu nikmat terbesar yang dimiliki oleh orang Islam adalah kita diberi Nabi. Dan Nabi itu yang membuat cemburu siapapun saja. Dari seluruh 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini, yang paling the best itu adalah Rasulullah SAW. Maka apapun yang berkaitan dengan manusia yang paling paripurna itu pasti terbaik. Umatnya terbaik, murid-muridnya terbaik, dan segala macamnya. Lihat pertama, Rasul itu dalam Islam tidak hanya berposisi sebagai seorang nabi. Kalau istri-istri nabi itu dianggap dalam Islam, kita harus nyebutnya sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang mukmin. Itu secara mafhumnya adalah bahwa Rasulullah itu sebenarnya siapa? Bapaknya orang mukminin, kan kayak gitu. Wong istrinya ummahatul mukminin. Hubungan ibu dan bapak itu hubungan spesial. Seakan-akan seperti hubungan emosional. Kita sama Nabi itu jangan hanya sekedar seperti hubungan yang tidak ada bekas emosionalnya. Kalau bapak saya dicemooh oleh orang, ya saya emosional dong. Waktu itu bapak saya ada emosi ada emotional attachment di dalam hati itu. Hubungan sama Nabi itu harus punya itu, harus ada emotional attachment-nya dalam hati.
Gak hanya sekedar ya saya taat, harus ada itunya juga. Karena itu bagian dari kecintaan. Bagian dari kecintaan. Dan subhanallah, orang yang dididik oleh Rasulullah SAW, yang disentuh dengan tangan sucinya Rasulullah SAW, subhanallah. Tadi cerita Ummu Sulaim, jadi saya tertarik lagi anaknya Ummu Sulaim yang lainnya. Ya, Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Ya. Punya suami yang pertama namanya Malik yang kufur. Ya. Saya sering cerita karena salah satu kesukaan saya adalah Ummu Sulaim ini, perempuan yang subhanallah ya. Yang tidak kepencot dengan harta. Nah, perempuan yang tidak matre itu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tidak matre. Lah, Ummu Sulaim ini punya anak yang paling terkenal kita, sahabat Rasul yang paling terkenal dari putranya Ummu Sulaim adalah Anas bin Malik. Putranya Malik. Ada adiknya Anas bin Malik yang tidak kalah hebatnya dari Anas bin Malik. Namanya Barok bin Malik. Ya, namanya Barok bin Malik. Ini sama hebatnya. Kalau Anas ini sudah menjadi khadim Rasulullah, pembantu Rasulullah sejak umur 10 tahun. Ya. Lah kalau Barok ini sahabat Rasul yang paling pemberani, yang mimpinya adalah menjadi syahid, sehingga dia dijuluki, ditarik sebagai asyikul syuhada atau asyikul akhirah. Ada yang disebut lagi asyikul jannah, orang yang merindukan surga, orang yang merindukan akhirat, atau orang yang merindukan syahadah, asyikul syahadah atau asyikul syuhada. Ini kenapa? Karena dia itu mimpinya kepingin mati syahid. Terus aja gitu. Waktu dia sakit nih. Kemudian Anas bin Malik masuk. Kemudian wahwa yataghanna, dan dia sedang nyanyi-nyanyi lah, atau bersyair atau apalah. Terus ditanyain, Allah sudah menggantikanmu dengan yang baik. Karena biasanya ikut perang aja. Tidak ada perang yang missing dari Barok bin Malik ini. Kemudian dia bilang, sungguh kata Barok, tidak ada yang mengharamkanku dari meraih ini syahid di jalan Allah SWT, kecuali Allah mengharamkan bagi diriku. Maksudnya, kalaupun aku sakit kayak apapun, aku akan perang. Aku akan ikut perang dengan Rasulullah SAW. Dia semua ikut perang. Alhasil satu peperangan yang dia banyak peperangan terakhir yang diperkirakan menurut Al-Barok dia akan menjemput syahidnya di perang ini, yaitu perang melawan Musailamah Al-Kadzab dan tentaranya. Ya. Di peperangan yang terkenal perang Yamamah ya, di Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu dari daerah Najd kalau sekarang. Ada hadis yang populer yang menarik itu yang digunakan oleh orang-orang Iran untuk atau orang Syiah untuk menolak Islamnya orang-orang Saudi Arabia. Hanya sekedar info ya. Ada hadis yang menyatakan kata Rasulullah akan muncul kegoncangan, tanduk setan ya, dan segala macam dari daerah Najd ya. Dan kebetulannya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ya, seperti Pak Awad itu dari daerah Najd. Sehingga katanya orang Syiah, lah ini rivernya ini ke sini. Orang yang bikin kegoncangan ini katanya yang tanduk setan berasal dari situ. Tetapi sebenarnya banyak juga ulama yang dari Najd ya. Apalagi misalnya karena dulu itu ceritanya Saudi Arabia itu setelah ini saya cerita lama, setelah pasca sahabat dan segala macam, zaman Daulah Khilafah Utsmaniyah ya, masa Utsmani, Mekah itu selalu dipegang dari keturunan Bani Hashim. Nggak boleh lah kalau nggak dari Bani Hashim. Jadi harus Bani Hashim. Ya, Asy-Syarif. Atau orang yang punya Habib atau Syarif. Kalau perempuan Syarifah. Jadi di Betawi jadi Saripah. Ya. Atau di Jawa Timur jadinya Syaripah. Ya. Syarifah. Ya. Dan itu masuk dalam bahasa Inggris menjadi Syarif. Nah ini benar, saya bukan bohongan. Ini benar, Syarif itu dari bahasa Inggris, yaitu dari bahasa Arab yang berarti Syarif. Ya. Karena bahasa Inggris itu lama, jauh setelah bahasa Arab ya. Dan memang karena masuknya Islam ke daerah Eropa dan segala macam ya, seperti Portugis dari Portugal ya, Honolulu jadi Hunalulu misalnya ya, segala macam. Waktu ekspansi Islam, Pak Wid yang mengikuti Islamic Legacy, nah nanti suatu saat kita minta Pak Wid menjelaskannya itu.
hebatnya bagaimana pengaruh Islam termasuk dalam aspek kebahasaan terhadap dunia Islam, sumbangsih Islam terhadap peradaban. Kemana tadi kok? Makkah. Ya, Makkah itu dulu oleh pemerintah Daulah Utsmaniyah selalu diberikan kepada Bani Hashim. Ya, misalnya Syarif Hussein itu memimpin dari keluarganya dia itu 700-an tahun dia memimpin Makkah. Ya, tanah haram itu. Secara otoritatif dia di bawah under khalifah, tapi rulernya pada tingkat lokal adalah dari Bani Hashim. Ya. Lah, baru awal itu nanti ketika ya ini pinternya Inggris itu memang. Jadi begitu saya kenapa cerita ke sini? Nah, malah nanggung nih udah. Begitu orang-orang Eropa ini, terutama Pak Prancis dan Inggris berusaha untuk mengabolis khilafah, salah satu caranya adalah menumbuhkan semangat nasionalisme, kedaerahan, kesukuan, dan juga usaha untuk kan orang Turki lebih hebatan orang Arab dan segala macam, asobianya ditimbulkan dan segala macam, sehingga memang Inggris awal-awalnya ini pinternya, orang Islam ini susahnya kita ini paling kesusah dari kita adalah kebersatuan. Ya. Syarif ini dibujuk gampangnya oleh Inggris untuk misah dari Turki Utsmani, gampangannya begitu, misalnya pisahlah. Tetapi kemudian mau dikontrol dan kemudian mengklaim dari Syarif itu sudah mengklaim pertama menjadi khalifah. Jadi begitu Turki hancur, dia klaim saya sekarang khalifah, dan itu tidak disetujui oleh Inggris. Kenapa? Karena orang itu kalau mengkontrol Makkah Madinah itu cepat benar-benar jadi khalifah beneran nanti. Dan berarti kan saya ngancurin sini jadi, tidak ada apa-apa saya, kata Inggris. Sehingga yang kedua adalah dia manfaatin lagi, merangin lagi dengan keluarga Saud yang sekarang menjadi keluarga Saudi Arabia itu, ya. Judul Hijaz. Jadi Saudi kemudian dibantu lagi oleh Inggris dan kemudian melawan Syarif, merebut Makkah Madinah, ya, dan kemudian jadilah pada tahun 33 kalau saya nggak tahu, jadilah Saudi Arabia sebagaimana yang itu, ya. Sehingga sekarang sudah bukan dari Hashim lagi, ya. Nah, nanti Imam Mahdi dari keturunan Nabi lagi, berarti ya kira-kira dari Hashimiyah lagi. Wallahu a'lam siapa dia. Nah, apakah Gun-Gun Syihabuddin? Ya. Syihabnya sama ya? Syihabnya sama. Gun-Gunnya itu yang harus dirubah itu. Yang nggak jadi kures ini. Ya. Itu yang mahal itu. Yang mahal jadi situ, Pak, ya. Ini yang menarik, satu bahwa Rasulullah SAW adalah anugerah, dan itu yang harus disadarkan pertama kali bagi kita, bagi anak-anak kita. Dia anugerah terbesar dalam hidup kita. Menjadi apa kita kalau tidak ada Rasulullah SAW? Tidak hanya hidup di dunia ini, bahkan nanti di akhirat. Tidak ada orang yang memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang cintanya mati-matian pada kita melebihi Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang care kecuali Rasulullah SAW dibanding siapapun saja. Dan itu yang harus menjadi kesadaran pertama. Kan itu Allah menyebut itu nikmat. Itu nikmat. Dikasih nabiya itu nikmat. Ya, si nikmat. Saya belum selesai cerita Barra bin Malik itu. Dia mama, ini dia udah perang hebat sekali segala macam, tapi ternyata banyak riwayat menuturkan. Saya ambil cerita ini dari Ibnu Athir dan Nusa'at yang menceritakan bagaimana hebatnya Barra bin Malik. Satu riwayat menuturkan ada 80 tusukan di tubuhnya, tapi dia tidak meninggal dunia. Pulang ke Mekah, sampai Khalid bin Walid sebagai komandan masih harus mengunjungin dia, karena nggak sembuh-sembuh, masih lama. Dia butuh lama. Perang lagi, ikut lagi. Waktu perang melawan Persia, untuk menyelamatkan kakaknya, dia harus megang besi yang sangat panas, sehingga begitu dipegang tulangnya udah kelihatan dua-duanya, tapi tidak mati lagi. Sampai dia kapan matinya, kira-kira itu. Dia merindukan surga. Ikut perang lagi. Begitu tentara Persia begitu sangat besar, ada ketakutan sedikit di hatinya orang Islam. Lah, Barra ini selain terkenal dengan ucapannya yang membangkitkan semangat sehingga orang ingat lagi kata Barra, tidak ada yang kita tuju ini sekarang itu di surga.
Madinah itu sudah tidak ada. Kalau kita kalah, kita juga tidak kembali ke Madinah. Jangan ingat-ingat lagi Madinah. Ingat surga Allah SWT. Kira-kira begitu. Terbuka lagi. Dan suatu saat, begitu tentara muslim ini kira-kira kayaknya susah menang, ada seseorang meng-approach Barra bin Malik dan menyatakan, ya Barra, aku masih ingat Rasulullah berkata, kam min dha'ifin mustad'afin, kata Rasulullah. Betapa banyak orang yang lemah, orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang kakinya kotor, rambutnya lusuh dan segala macam. Kata Rasulullah SAW, kalau dia berdoa kepada Allah SWT, lau da'a, ya, kalau dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, pasti, lau aqsama ala Allah, di hadis itu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah SWT, kemudian dia berdoa kepada Allah, la abarrahu, pasti Allah mengijabah doanya. Nah, minhum Barra bin Malik. Ini ucapannya Rasulullah SAW. Di antara mereka itu, yang kalau dia bersumpah kepada Allah atau dia berdoa, ngangkat tangannya ke langit, pasti diijabah. Minhum, kata Rasulullah SAW, Barra bin Malik. Lah, begitu pemerang itu, Barra, berdoalah kepada Allah sekarang. Nah, sayangnya di antara kita nggak ada yang ada hadisnya gitu. Ya. Lau aqsama 'ala Allah la barrahu minhum ikraman misalnya. Kalau gitu enak kita udah. Ya. Tinggal doain maharok, konsil membolehkan Jumatan, selesai dah. Selesai. Persoalannya kita nggak punya orang yang kayak begitu, nggak punya orang yang gitu. Nah, Barra bin Malik itu orang yang kayak begitu. Saya ingin merenungkan, lihat cintanya orang yang sudah disentuh dengan ajaran Rasulullah SAW. Apa doanya Barra bin Malik? Dia angkat tangannya, ya, kata dia, ya Allah, menangkan orang-orang muslim. Ya. Dan yang terakhir yang menarik, setelah itu dia berdoa, walhiqni binabiyyika ya Allah, temukan aku setelah ini dengan Nabimu Muhammad. Nabi Allah udah meninggal nih. Doa yang terakhir itu, walhiqni binabiyyika. Setelah perang ini, saya berdoa ini, ya Allah, menangkan orang muslim dan segala macam. Setelah itu, temukan saya, ya Allah, dengan Rasul Musla ini. Dan benar, setelah itu, dia termasuk dari orang-orang muslim yang syahid. Dan dia bertemu Rasulullah di alam barzakh tentu saja. Ya. Dan itu hebatnya, lihat. Mimpinya itu ketemu Nabi, menjadi syuhada. Orang yang sudah disentuh oleh Rasulullah SAW. Sentuh oleh Rasulullah. Makanya, mungkin kita masih belum merasa betapa Rasulullah itu nikmat bagi kita. Ya. Kenapa? Karena kita jauh dari Rasulullah. Kenapa kita jauh? Karena kita tidak pernah mempelajari sirah Rasulullah. Karena kita tidak pernah incline untuk sungguh-sungguh mempelajari hadis Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi, para ulama menyatakan kalau kita membaca hadis, bayangkanlah kita ini sedang menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Karena itu memiliki Rasulullah SAW itu anugerah dalam hidup ini, anugerah dalam hidup ini. Ya. Kalau jangan sampai lesan kita itu setiap hari kosong dari ayat Al-Quran, jangan juga kosongkan hati kita ini dengan tanpa Rasulullah setiap hari dalam hidup kita. Karena itu baca hadis, even one, ya, renungi, pahami maknanya, lihat, bayangkan sebagaimana kita hidup bersama para sahabat Nabi. Kita memang terentang waktu dengan Rasulullah yang nggak bisa lagi ketemu dengan Rasulullah. Tapi peninggalannya semuanya masih di sini. Hadis-hadisnya terjaga, terawat dengan baik. Ya, itu yang mesti harus kita kaji. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Lihat, yang kedua adalah minkum, dari kalian. Allah mengutus seorang anbiya, seorang rasul itu dari diri kita, dari jenis kita. Min jinsikum, bukan dari malaikat, bukan dari, kenapa? Agar menjadi contoh sebenarnya. Dan ini yang menarik. Kalau kita renungkan, tipe orang itu kan sebenarnya ada 4. Kalau mau merenungkan, 1, orang yang inside, outside baik. Mau disentuh dengan Islam atau enggak, sebenarnya dia udah baik. Seperti tipikal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum menjadi Islam, dia orang baik. Dalam luarnya udah ada baik. Yang kedua adalah orang yang dalamnya baik, tapi dia jadi jelek. Kenapa? Karena society. Ya. Kalau ada teori sosial yang menyatakan enggak, orang itu baik ya either karena di dalam doang, ya memang sudah baik. Society tidak punya pengaruh. Ada yang enggak, semua orang itu awalnya baik. Society yang membuat buruk. Nah, kita ambillah dua-duanya, ya. Dua-duanya. Jadi satu orang yang inside outside baik.
Dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun karena dia offsetnya bisa membentengi diri dari pengaruh buruk society, culture, dan di dalam dia juga baik orangnya. Yang kedua, dalamnya baik, luarnya jelek. Karena tidak kuat dia ditahan dengan culture, dengan lingkungan dan segala macam. Pasalnya dia di Indonesia dulu baik, Pak. Begitu pindah ke Melbourne, waduh, udah karu-karuan. Nah, berarti dia tidak kuat menahan godaan Melbourne yang binal. Nah, kira-kira gitu ya. Dan yang ketiga adalah orang yang dalamnya baik, dalamnya jelek, tapi menjadi baik karena culture. Ketahuan nanti. Ya, ketahuan nanti. Begitu sudah tidak ada orang yang melihat, datang ngajain ke masjid, jeleknya kelihatan. Memang dalamannya itu jelek sebenarnya. Casingnya doang bagus. Ya. Casingnya iPhone, dalamannya Cina misalnya. Sama aja kayak begitu. Dan yang terakhir adalah orang yang tinggal yang mana ini? Jelek dua-duanya. Inside outside jelek. Ini tipikal Abu Lahab. Abu Lahab itu luar dalam jelek. Masyarakat juga tidak terlalu respect karena dia kikir dan segala macam. Dan dalamannya tambah jelekan. Kalau dalamannya baik tapi luarnya jelek, itu seperti tipikal Hamzah, tipikal Umar bin Khattab. Dalamnya baik tapi luarnya itu yang bikin jelek. Ya. Durian, Pak. Seperti durian, ya. Dan yang terakhir tipikal orang yang luarnya baik tapi dalamnya jelek, itu tipikal yang kemarin kita ceritakan, Abu Jahal. Di masyarakat respect semua orang, disebut the father of wisdom, ya, Abul Hakam. Kurang apa? Semua orang respect saking hebatnya, tapi dalamannya busuk. Dalamannya busuk. Nah, 4 orang ini nanti yang sangat kelihatan begitu turun Al-Quran atau turun nubuah. Ya. Begitu Nabi dijadikan Nabi, Nabi Muhammad dijadikan Rasul, dan begitu Al-Quran diturunkan. Nanti kelihatan ini. Karena itu fungsi Al-Quran nanti di sini sebagai bayyinah. Lihat di Al-Quran itu. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah. Kata Al-Quranul Karim, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sungguh orang-orang musyrik baik dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik itu tidak akan pernah pisah dia. Dari apa? Dari kesyirikannya, dari kekufurannya, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah itu apa? Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW. Begitu datang, nanti baru kepisah. Kalau enggak, dia tetap aja. Yang dalamnya jelek, ya tetap jelek. Yang dalamnya baik, tapi luarnya jelek, dia tidak akan pisah. Terus, minggel aja terus kayak begitu. Yang bisa menjadi pemisah itu bayyinah. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min al-kitab wal musyrikin hatta ta'lamul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Ya, ila akhirih fiha kutubun qayyimah. Ya. Atau lagi kata Al-Quran, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya. Atau orang ahli kitab juga sama, dia tidak akan firaq, tidak akan juga pisah, ya, dari semua kesirikannya, kesalahannya, sampai datang Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Ini saking apa namanya? Powerfulnya Al-Quranul Karim. Dia obat. Dan kalau kita renungkanlah lebih dalam. Tidak ada peradaban itu atau culture yang bisa dirubah oleh sebuah buku. Benar-benar dia dirubah karena sebuah bacaan. Tidak ada melebihi Al-Quranul Karim. Apalah, kalau mau direnungkan perubahannya masyarakat Barat itu sebenarnya karena apa sih? Benar enggak orang itu bisa dirubah karena Bible? Nggak ada. Nggak ada cerminan. Carilah mana kota yang paling banyak penganut agamanya, benarkah memang dia berubah baik budayanya segala macamnya karena kitab suci? Hampir nggak ada efek yang paling besar melebihi efek Al-Quranul Karim. Apa yang membuat orang pagan Arab menjadi orang mulia kalau tidak bukan Al-Quranul Karim? Karena itu memang menakutkan Al-Quran itu, menakutkan Al-Quranul Karim karena dia bisa mentransform orang dari darkness kepada light. Ya, ini yang menarik dari Al-Quranul Karim. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Saya akan baca dulu, kasih nanti lama lagi. Yadhkuru ta'ala ibadahul mu'minin. Allah SWT mengingatkan, ya,
hamba-hambanya orang-orang yang mukminin, ma'an'ama bihi alaihim, apa saja yang sudah dikaruniakan kepada Allah atas mereka. Berupa apa? Berupa segala macamnya, termasuk berupa Nabi Muhammad. Tidak diingatkan oleh Allah SWT. Ingat tuh, you sudah dikasih Nabi Muhammad SAW, dikasih nikmat. Ya, min bi'tsatir Rasul, dengan diutusnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW, ilaihim, kepada mereka semuanya. Apa fungsi yang pertama Rasulullah SAW? Yatlu alaihim ayatillahi mubayyinat. Yang pertama, fungsi Nabi adalah membacakan Al-Quranul Karim. Membacakan Al-Quranul Karim. Dulu saya pernah di khutbah Jum'ah sekedar mengutip bahwa bedanya penyampaian Al-Quranul Karim. Ya, kalau Rasulullah menerima Al-Quranul Karim itu dari Allah langsung ditaruh di dalam hatinya, sehingga sudah jadi ilmu. Ya, kemarin kita bilang ada jenis ilmu hissiyah, ada ilmu aqliyah, ada ilmu qalbiyah yang sifatnya dalam hati. Lah, ilmu Al-Quran itu diletakkan Allah di dalam hati Nabi Muhammad, sehingga dan untuk nerima itu harus cuci dulu segala macamnya itu. Ya, alam nasroh laka sodrok dan segala macamnya itu baru masuk Al-Quranul Karim itu. Semua jelek-jeleknya dihapus, karena kalau ada sifat jelek Al-Quran itu nggak bisa. Ibarat kita mau masukkan air, kalau masih banyak minyaknya nggak bisa nyampur itu. Ya, karena itu Al-Quran sanasrifu an ayati alladziina yatakabbarun, kata Al-Quranul Karim. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang yang sombong, gak bisa nerima Al-Quran tuh. Ya bisa dia baca tapi gak bisa masuk dalam hatinya. Karena gak bisa, kalau ada kepekatan ya cahaya gak bisa masuk. Kalau pekatnya terlalu. Tetapi juga ada rumusnya. Kalau yang pekat itu terus kita cahayai, nanti ya jadi hilang cahaya gelapnya. Ya misalnya ada bahan yang sangat kotor, kita terus sama seperti kisahnya ulama dulu, saya lupa namanya, apa tabiin saya sudah lupa, yang belajar hanya disuruh ngambil timba yang sangat kotor, ambil air ke laut, sampai dimana dibuang lagi, suruh lagi ke laut, ambil air lagi, padahal kotor nih. Suruh ngapain saya ini, tidak ada gunanya. Paling tidak kamu tahu, lihat sekarang timba yang sudah kotor itu sekarang jadi bersih. Setelah apa? Berkali-kali kayak begitu itu. Tuh, sama dengan hati kita. Kalau kita menerima Quran, baca Al-Quran, ngerenung Al-Quran, kok masih kayak ada bekasnya dalam hati? Karena saking kotornya timbanya ini. Jadi harus terus saja pakai ini tidak bisa, harus kasih bleach ya, harus benar-benar bersih. Lah kalau sudah bersih, dia akan langsung mantap masuk dalam hati. Yasroh sodroh. Karena sifat Islam itu membuat lapang sudah dalam hati. Yasroh sodrohu lil Islam. Ya, sama seperti kata Utsman bin Affan, ya kalau ada iman dalam hati, nikmat baca Al-Quran, hati kita jadi plong. Tapi kalau belum, ya memang masih belum terasakan, ya, belum terasakan. Nah, itu yang harus dibersihkan dalam hati. Ya. Karena itu lihat, sebelum kita mengkaji Al-Quran, kalau mau kita renungkan di sini itu, hal yang pertama sebenarnya yang harus kita lakukan adalah wa yuzakkikum. Saya ulangi lagi dari yatlu alaikum ayatina. Jadi kalau Rasulullah SAW itu, sudah jam 7, saya singkat lagi. Jadi kalau Rasulullah nerimanya dari Allah langsung dalam hati, Rasulullah mengajarkan Al-Quran melalui sahabat, itu audio. Ya, sifatnya audio. Jadi bukan written form, bukan, tapi sifatnya audio ini. Jadi Rasulullah masukkan baru ke telinga. Dan katanya memang informasi yang kita dapatkan melalui telinga itu jauh lebih mancap di dalam hati. Ya tentu tergantung dari speaker, ya, dari speaker. Contoh misalnya kalau kita menghadiri satu lecture yang orangnya ini benar-benar excellence speaker misalnya, ini kan kita bisa sampai kapanpun kita ingat tuh, kuat ingatnya. Saya masih teringat Pak Buya Hamka misalnya, masih ada itu. Bayangkan ini yang ngomong Rasulullah SAW. Maka memang salah satu cara efektif mengajarkan Al-Quran memang dengan simai, dengan mendengarkan. Lah untuk simai yang harus diperlukan adalah penguasaan bahasa Arab. Karena itu kita nggak jadi efektif
Sekarang didengarkan karena prasyarat untuk bisa memahami Al-Quran dengan cara memahami bahasa Arab sudah tidak kita tahu. Jadi yang kita dapatkan masih atharnya saja, rasa lembutnya, rasa senaknya. A.J. Arberi ya. Salah seorang orientalis ya, yang mentranslate Al-Quranul Karim. Kata dia, setiap aku dengarkan Al-Quran, ini orang orientalis bilang, setiap aku dengar Al-Quran, aku seperti mendengarkan musik yang mendentum-dentum dalam jiwaku. Kenapa? Karena intonasinya itu, saya pernah menceritakan, Al-Quran itu punya ritme, punya rhyme yang kalau orang memahami itu membuat, ya seperti yang saya jelaskan, seperti fadam dama, kan kayak gitu. Dam dama, kan kayak orang menakutkan sudah. Karena maknanya juga menghancurkan itu. Fadam dama alaihim, misalnya begitu. Was-was alladhi yuwaswisu fi, was-was kayak orang gosipin. Ya memang begitu, alladhi yuwaswis. Nah, orang yang paham secara soundnya itu punya impact dalam hati. Nah, itu sebagian yang kita dengar hari ini. Yang kita nikmatin itu kalau dengar orang ngaji enak, subhanallah. Paling enggak, pertama tingkat paling bawah lagunya lah. Wah, enak lagunya ini. Setelah itu iramanya itu kita panjangnya. Qara'u kitabiyah. Waktu panjangnya enak misalnya. Begitu orang dimasukkan dalam neraka, penjaganya bertanya, penjaganya dipanjangkan ya. Wa qala lahu khazanatuha, ya. Wah, penjaganya kayak seakan-akan mau ditanya apa nih? Ya, kayak siap-siap ini. Dan itu punya efek dalam batin, punya efek. Nah, bayangkan kalau orang paham bahasa Arab secara maksimal sebagaimana para sahabat, tahu konteks ayatnya, terus diajarkan melalui audio. Bagaimana efeknya itu, masuknya ilmu dalam hati. Jauh maksimal, dan itu yang dilakukan Rasulullah. Hari ini, cara itu tidak terlalu efektif. Karena tingkat kebodohan kita. Karena itu yang lebih efektif sekarang mempelajari. Ya. Kita beli tafsir, kita baca tafsir, dan segala macamnya. Kalau dulu itu langsung. Ya. Dan itu terus dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tapi maksud saya, audio tidak bisa digantikan. Itu tetap penting fungsinya untuk mempelajari Al-Quran secara audio. Ya. Dengarkan Al-Quran. Sesekali itu bisa ngerembes dalam jiwa. Lihat, cukup untuk Umar bin Khattab mendengarkan Toha, itu sudah bisa. Ya tadi timba kotornya Umar bin Khattab sudah habis tuh. Kenapa? Karena memang dalamannya baik dia. Casingnya saja jelek. Tapi dalamnya baik Umar bin Khattab itu. Yang susah kan casingnya baik, dalamnya jelek, itu yang susah itu. Itu yang berat itu. Kayaknya orang baik, Pak, ternyata serigala kan gitu ya. Serigala itu perempuan, Pak, ya, serigala. Mana ini? Mubayyinatin, karena dia menjadi clear, proof ya. Nanti yang dan fungsi yang kedua, wa yuzakkihim, fungsi Rasulullah itu yang kedua adalah membersihkan kita, membersihkan dari apa? Ayutahhiruhum min radha'ilil akhlaq, dari kejelekan akhlak kita. Kejelekan akhlak, wa danasin nufus, dari kejelekan jiwa, ya. Wa af'alil jahiliyah, dari perilaku-perilaku jahiliyah, semuanya dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu ini akhlak buruk, itu kan dari Rasulullah SAW. Kalau enggak, masing-masing punya pendapat, atau siapa yuk jelek tuh, ini kan enggak segala macam. Kita baru tahu, bisa tahu ini akhlak buruk, ini akhlak baik, ya Rasulullah SAW. Karena itu dalam Islam, akhlak itu sumbernya dari Khaliq. Kalau kita belajar etika, etik itu sumbernya dari mana baik buruk itu? Ya dari kesepakatan. Atau dari common sense. Common sense itu yang mana sih? Common sense itu sebenarnya kalau mau dudukkan, yang mana common sense itu ya? Common sense-nya siapa? Ya, tetap tidak bisa, karena kalau dalam standar barat yang namanya baik dan buruk itu nggak jelas ukurannya. Datangnya dari siapa? Karena itu menjadi relatif nanti. Nah, kalau dalam Islam, akhlak itu bukan dari manusia. Akhlak itu dari Allah. Ya, karena itu disebut dengan akhlak. Akhlak itu untuk siapa? Untuk makhluk. Datangnya dari siapa? Dari Khaliq. Dua-duanya punya kaitan itu. Akhlak dari kata khalaqa juga. Karena itu yang bikin Allah, standar baik buruknya itu Allah. Karena itu kita tidak ada argumen. Kalau menurut Allah itu jelek, ya jelek. Tidak usah menurut, tidak ada common sense, tidak bisa, ya jelek. Ya, udah jelek. Kalau menurut Allah jelek, ya jelek. Itu bedanya. Jadi akhlak penentunya bukan dari tata nilai norma,
masyarakat, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari norma Allah Subhanahu wa taala. Allah membersihkan kita semuanya dari baik yang ada dalam jiwa, sikap kita dengan kehadiran Rasulullah SAW, sehingga kita tahu mana beda yang baik dan buruk. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan Nabi Muhammad itu mengeluarkan kita semuanya ini dari kezaliman dan pada cahaya. Allah mengeluarkan kita melalui Rasulullah SAW, melalui Al-Quranul Karim, dari kepekatan kepada cahaya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab ini, ya. Wa huwa Al-Quran, yakni Al-Quran, wal hikmah wa hiya as-sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kalau saya Mutawalli Sya'rawi memahami hikmah tidak hanya sebagai sunnah, tapi lebih kepada orientasi baik dan buruk. Tapi kalau kitab itu orientasi kepada perintah dan larangan, kata dia. Dua-duanya diberikan di dalam Islam. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun, dan mengajarkan apa yang kalian tidak akan bisa ketahui, yakni Al-Quranul Karim, kecuali melalui wahyu. Karena tanpa wahyu tidak mungkin kita, ya. Tidak mungkin kita punya pengetahuan spiritual kecuali melalui Al-Quranul Karim. Ya, karena itu dia menjadi standar. Kalau apapun orang mendapatkan sesuatu yang something spiritual, standarnya adalah wahyu. Misalnya mimpi. Kalau mimpinya bertentangan dengan Al-Quran, ya pasti salah. Meskipun ini something spiritual, ya tetap salah. Karena harus Al-Quran yang didahulukan. Misalnya mimpi, Yasinnya itu apalah, Al-Quranul Karim, terus tambahannya begini-begini, kita mimpi ketemu siapalah, Abdullah bin Mas'ud misalnya, ya tetap salah. Standarnya adalah tetap pada Al-Quran, karena dia yang tertinggi. Saya tingkat saja sampai titik. Fakanu fil jahiliyah al-juhala yusfahuna bil qawl farawan taqilu barakati risalati wa yamunu safarati ila halil awliya. Kata Ibnu Katsir, bagaimana kemudian orang-orang yang bodoh ini, yang tidak mengerti ucapan yang baik, kemudian dipindahkan oleh Allah sampai pada posisi menjadi kekasih-kekasih Allah SWT, menjadi aulia Allah, hanya karena Rasulullah SAW. Dia dirubah, jadi di make over, ya, benar-benar dirubah oleh Allah ini, umat orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Arab dulu dengan kehadiran Rasul dan Al-Quranul Karim. Wasajayal ulama fasaru a'maqan nas ilman, misalnya, dan bagaimana orang yang terbodoh dari kalangan mereka tiba-tiba menjadi orang yang alim, ahli ilmu, wa aqallahum takallufan, yang paling dimudahkan taklifnya, ya, kita umat Muhammad, wa asdaqahum lahjah, yang paling dibenarkan, yang paling bagus lahjahnya, ucapannya melalui Al-Quranul Karim, ya. Wa qala ta'ala laqad manna Allah 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan fi anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ila akhirih. Jadi simpelnya, saya tidak bisa bacakan semuanya. Simpelnya tugas Rasulullah SAW kepada kita adalah, yang bisa kita ambil hikmah adalah satu, Al-Quran harus tetap kita nikmati, sadari bahwa Rasulullah SAW adalah anugerah dalam hidup. Karena itu persis bagaimana orang yang mensikapi, mengapresiasi something very precious, tentu akan dia seriusi. Ya, kalau kita punya sesuatu yang istimewa, kita jaga dia, kita terus keep in touch dengan dia dan segala macamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, fungsi Rasul adalah membacakan ayat Al-Quran. Karena itu, terus lakukan itu, tilawah terhadap Al-Quran, dengarkan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga, yuzakihim. Cara yang paling efektif kalau kita mau mendapatkan hikmah, mendapatkan tadabbur dalam Al-Quranul Karim, bersihkan dulu hati kita, ya. Buang semua penyakit-penyakit hati dan segala macam. Itu cara paling efektif untuk memahami Al-Quran, memahami Al-Quranul Karim. Tafhimul Quran, mulailah dari tazkiyah, melalui tazkiyah, atau barengi dengan tazkiyah, ya. Orang ngafalin Quran tetap maksiat, insya Allah lupa-lupa terus, kan kayak begitu, ya. Karena memang harus dibarengi dengan tazkiyah baru taklim, ya. Atau, ya Pak, gimana kalau kita nggak bisa tazkiyah? Apakah bisa juga taklim juga menghasilkan tazkiyah? Tapi kalau rentetan yang terbaik sebenarnya ada tazkiyah dulu, baru taklim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ya, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Hanya masih 4 baris dari Ibnu Katsir. Masih banyak penjelasan Ibnu Katsir untuk ayat ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan
berikutnya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yahya. Demikian tadi tafsir, kajian tafsir sebagai main menunya, dan juga sebelumnya tadi Ustaz Fahmi dengan kajian tentang cinta ya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab dan pengumuman, saya mengundang Ustaz Aprianto Daud untuk sedikit memperkenalkan diri, terutama bagi jamaah yang baru-baru ini. Kalau yang sudah agak lama mungkin sudah agak tahu ya. Pak Zari katanya baru sudah sering mendengar namanya, kata Pak Zari ya. Jadi ini calon Gubernur Riau dan Gubernur Aceh akan di sini di Westel ya. Silakan Pak Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Afrianto Daud, nama Bapak. Afrianto Daud. Kakek Sulaiman ya. Soalnya ada yang manggil Mr. Daud gitu. Asal Padang, Sumatera Barat. Tapi 2,5 tahun yang lalu kami pindah ke Riau, Pekanbaru. Istri dari Riau, Melayu, Pekanbaru. Sekarang di Indo beraktivitas mengajar di Universitas Riau, mengajar pendidikan bahasa Inggris. 2006-2007 saya di sini kuliah master. Dan alhamdulillah kemarin balik lagi ke sini, datang Kamis pagi. Jadi kembali ke Westel seperti mengulang memori sekitar 4 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah jemaahnya semakin banyak ya. Dan senang bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu semua kembali. Ada Pak Aiman. Mana Pak Iman tadi? Ya. Ada Pak Ade, ada Pak Istiari. Saya kira Pak Istiari udah pulang, ternyata masih di sini ya. Nyangkut di sini. Pak Widodo dulu yang pulang Pak. Iya. Dulu Ya. Pak Widodo, sekarang udah ganti. Pak Istiari masih di sini. Oh gitu. Iya. Widodo udah pulang. Ada banyak ya, saya lihat yang ya alhamdulillah masih di sini. Sekarang balik masih sendiri. Niatnya insya Allah keluarga menyusul. Amin. Mohon doa semoga bisa secepatnya keluarga di sini. Anak alhamdulillah udah 3. Cepat banget ya. Dulu waktu di sini kan 2, pas di Indo dapat 1 orang rezeki, 1 lagi. Pak Dadang apa kabar? Waduh. Dari mana itu? Apa? Ada 4 tahun yang lalu. Ya. 3-tiganya perempuan. Kata teman-teman kalau mau laki-laki tambah lagi coba gitu. Iya. Iya. Yang besar Rauda namanya, sekarang kelas 4 SD. Nomor 2 Alia, kelas 2 SD. Yang kecil Wafa, 4 tahun. Agak berat juga meninggalkan mereka. Makanya mudah-mudahan keluarga bisa menyusul ke sini. Sekarang sementara tinggal di rumah Pak Badarus Soleh di Kanuka Grove 73, Clayton. Mana paling soleh ya? Iya. Paham apa yang itu? Saya ada kosong 1 tuh. Iya. Itu lebih mahal lagi tuh. Itu Petrus Soleh ya. Petrus Soleh. Iya. Dulu saya tinggal di rumah Pak Dadang, Presiden. Wah, itu rumah banyak sekali kenangan di sana ya. Jinnya banyak Pak. Banyak tikus nggak itu? Iya. Ya, kenapa nggak balik lagi? Baik, barangkali demikian untuk perkenalan awal. Mudah-mudahan nanti kita bisa berinteraksi lebih jauh. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prianto. Ini kan baru perkenalan Pak Ferry. Nanti insya Allah Ahad minggu depan beliau sudah siap ya. Sudah siap menjadi salah seorang pengisi acara Ahad pagi. Berikutnya adalah ada dua lagi. Pertama dari pengumuman dari Pak Dede. Nanti terakhir adalah ada Pak Iman akan berbicara sebelum beliau hengkang ke Indonesia dan menuju Mekah. Ya. Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada beberapa pengumuman. Pertama, selamat datang buat Pak Anto yang kembali lagi ke sini. Beliau insya Allah sudah dijadwalkan oleh Pak Abu minggu depan deh. Oh, alhamdulillah. Jadi beliau langsung mengisi pengajian subuh minggu depan. Nah ini Pak Abu gerak cepat rupanya. Terus ada pengumuman lagi bahwa kurban sudah kita terima mewakili Bazis MCV yang kebetulan Pak Yahya pergi haji tahun ini, jadi diwakilkan ke kita ke Pak Gun-Gun dan saya. Insya Allah bisa tetap bayar lewat rekening, bisa langsung ke saya atau Pak Gun-Gun. $150 tetap seperti tahun lalu per ekor. Jadi kalau dapat 7 orang nanti kita convert ke sapi. Jadi insya Allah bisa sudah kita terima. Kambing double XL ya itu 150. Double XL. Double XL. 150. Terus yang masalah yang bertugas untuk kebersihan Monday to Sunday, kita sudah ada beberapa orang yang volunteer. Yang mau nambah yang belum mendapat kebagian untuk menyumbangkan tenaganya, silahkan nanti ke saya tambahkan lagi orangnya, karena mungkin ya barang siapa belum sempat saya tanyakan atau gimana, silahkan aja nanti kita jadwalkan dari Monday sampai Sunday yang mana yang kosong, yang mana yang mau menyumbangkan tenaganya. Pak Anto, ya. Lalu insya Allah Desember dan Januari nanti liburan sekolah atau apa, kita akan membawa para ustadz ke jalan-jalan ke Sydney. Pak Ikroman sudah mendapat tempat yang satu gedung itu 60 orang kalau di Anandel, Pak Ikroman. Jadi barang siapa yang mau ikut kita membatasi sebegitu aja 60. Kalau enggak Ustadz, siapa yang mau jalan dengan Ustadz gitu. Ustadz dan keluarganya kita yang look after, yang mau ikut pengawalnya look after sendiri-sendiri gitu. Tapi boleh digabung tempat menginap kita nanti karena kapasitasnya 60 orang. Siapa aja mau ikut bawa mobil sendiri atau apa silakan. Nanti di sana kita akan silaturahmi, insya Allah kita kontak dari Masjid Tempe, masjid apa, kita silaturahmi ini bikin acara. Insya Allah ustadz-ustadz kita yang akan ngisi. Ini nih kalau sama ustadz masjid mulu. Iya. Salah satunya itulah, maksudnya cuma 1 jam paling kan. Udah komplain aja. Direkam loh Pak. Berapa hari sana? Berapa hari? Insya Allah 5 hari, insya Allah karena pas school holiday, insya Allah 5 hari. Jadi Pak Edi juga udah siap membawa kendaraannya yang 15 liter Pak Edi. Februari harus summit kelenceran ngacau ya. Nggak berani. Jadi kita sesuaikan acaranya ketika Pak Edi ambil cuti gitu. Karena beliau yang jadi guide. Peralatan martabaknya dibawa. Yang penting. Jadi itu aja pengumuman. Insya Allah kalau yang mau gabung sudah mengambil cuti jauh-jauh hari, karena kita kasih tahu, karena Ustadz kan nggak perlu cuti dia. Karena semuanya alhamdulillah bergerak pada bidang media. Jadi gampang tinggal ngasih tahu teleponnya. Jadi bukan di lorong lagi. Pak Anto mungkin belum tahu informasi bahwa para ustadz sekarang banyak di di bagian media aja, nggak mau di bagian food, beverage tuh nggak mau lagi. Jadi itu aja pengumuman dari kami, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Iman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang kedua, saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan selama ini, baik tingkah laku maupun kata-kata. Insya Allah besok saya akan berangkat ke Indonesia pagi dan tanggal 23 berangkat ke Madinah dari Jakarta, insya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi yang hadir pada hari ini adalah Pak Siregar, Pak Ikroman, dan Pak Haji Hari. Also juga berangkat ke Hajj pada tahun ini. Kami mohon doa restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan kami selama ini. Insya Allah kami berangkat selamat dan kembali lagi di Melbourne ini dengan selamat dan membawa predikat haji yang mabrur. Selepas peninggal kami, saya, Pak Yahya, dan yang lainnya, teman-teman, insya Allah kegiatan ini terus berjalan. Jangan hanya ada Pak Yahya Jarami, kalaupun tidak ada Pak Yahya, innamal amalu binniyatnya, kita datang kemari adalah tolabul ilmi. Ya, jangan nasi uduk. Jangan niatnya nasi uduk nih pagi. Mohon maaf lagi nih. Oke, hanya itu aja. Insya Allah. Aiman dijadwalin. Hanya itu aja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khair atas kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga Allah membalas kebaikan dan amal ibadah bapak-bapak dan ibu-ibu selama ini. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhasil Pak Yahya. Sudah jadwalkan ke depannya. Terima kasih ke Pak Iman. Kita doakan semoga perjalanan beliau ke Indonesia dan ke Madinah selamat dan lancar dan mendapat haji yang mabrur. Saya jadi kelupaan di pertanyaannya belum ini. Barangkali kata Pak Zari pertanyaannya ditunda aja katanya ke minggu depan. Ini karena ini keputusan Gubernur Aceh, jadi saya mengikuti aja. Karena sebelum ada pengumuman terakhir ini dari Pak Edi ini. Jadi Pak Edi ini tadi sudah jelaskan sebagai pakar martabak Mesir ya. Jadi beliau karena kebetulan katanya Ahad kemarin beliau tidak dapat cuti, sehingga tidak menghadiri acara Walimatul Hajj. Jadi pagi ini beliau mengundang kepada para calon haji yang ada di sini, terutama Pak Iman, Pak Nel, Pak Ekro, Pak Heri, dan yang lainnya di sini. Pak Yahya mengundang beliau ke rumahnya hari ini pada zuhur, dan juga jamaah yang lain, tidak hanya yang haji. Jadi kita mengiringi pada calon haji ke rumah Pak Edi. Tujuannya adalah ada hidangan martabak Mesir ya. Tapi meskipun martabak Mesir isinya tetap telur, bukan kadal Mesir isinya ya. Jadi Pak Edi mengundang dan jadi kita akan menikmati martabak dulu di rumah Pak Edi. Kalau yang lupa alamatnya adalah nomor 1 Barholme Court, South Oakley ya. Nomor 1 Barholme, tulisannya Barholme Court di South Oakley. Belokannya kata Pak Edi sebelum yang dari kalau Clayton Center itu yang apa itu Pak Edi? Bakers ya. Jangan belok setelahnya karena itu nggak boleh U-turn. Nanti bukannya dapat martabak malah dapat tiket nanti kalau belok kanan di situ ya. Jadi martabak. Abang tuh abang. Abang ya. Ini beliau ini adalah seorang pemberi sedekah yang sangat generous kepada City Council ya. Karena sering bersedekah ya. Jadi kalau top ranknya pertama Bambang, yang kedua Pak Gungun lah kalau masalah sedekah itu. Beliau pernah 3 minggu berturut 3 kali bersedekah ya. Luar biasa memang. Banyak amalnya ya. Kalau orang Kures yang begitu Pak. Orang Kures begitu ya. Sekali lagi demikian acara subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pagi ini bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi kita sehingga semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Atas nama panitia Ahad Pagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang atas kehadirannya, dan juga terima kasih kepada ibu bapak yang sudah membawa hidangan pada pagi ini. Oh, yang terakhir ya, selamat datang kepada ini perwakilan dari Leverton, Bapak Haji Teddy Suyudi Habibi ya, karena beliau pecinya seperti Pak Habibi kelihatan. Sama dengan Pak Bukhari. Iya, terima kasih sudah hadir di sini, dan mudah-mudahan beliau minggu depan bisa hadir lagi dengan membawa jamaah yang lebih banyak dari Leverton ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beja.